Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana wakfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi jadin min az-zulami. Lahu fararatu habibullahi hujjatuhu masdaru fawfiral irfani wal karami. Habibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lahu farartu habibullahi hujjatuhu masdaru fawfiral irfani wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wakfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wakfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Alani Allah yazidna kama ikhlas wa yakin summa ila rahim. Kiai Haji Abdul surat al-Latidah al-Ta'ayyum wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak Ibu, sekali lagi kita Fatihah buat keluarga kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kemudian orang tua kita yang sedang sakit, anak kita sedang sakit, ya. Bapak Haji Rahmat Musenu lagi kurang sehat, sakit juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu angkat semua penyakitnya. Dan kita yang hadir di sini barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billah aliyil azim. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi siang hari ini kita berada di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini agak spesial karena sekaligus kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad. Sudah berabad-abad telah meninggalkan kita, tetapi namanya, harumnya terus menggema hingga hari kiamat. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak umatnya yang merayakan Maulid Nabi dalam rangka kita meneladani, mencontoh perilaku baginda Rasul. Banyak sekali perilaku-perilaku contoh akhlak yang mulia
yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Agar supaya apa? Agar kita bisa mencontohkan, kita dikenali sebagai umatnya, dan kita insya Allah mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Mencintai baginda Rasul ini hukumnya adalah wajib. Apa bu? Wajib. Artinya bahkan kewajiban ini terbesar dalam agama. Kita wajib mencintai baginda Rasul. Kenapa memang? Karena baginda Rasul itu sebagai Nabi dan Rasul pilihan, Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi dan Rasul yang merupakan pemimpin para Nabi dan Rasul. Jadi begitu mulianya baginda Rasul. Kalau kita lihat kuburnya baginda Rasulullah yang ada di Masjid Nabawi, berjuta bermiliar-miliar orang datang mengunjungi. Karena Nabi kita itu hayatun fil qabri, hidup di dalam kuburnya. Jadi kalau ibu bapak datang ke Masjid Nabawi, Nabi kita tahu, oh si A si Fulan datang nih, oh si B datang. Karena Nabi kita itu hayatun fil qabri, hidup di dalam kubur. Jadi begitu besar bang kecintaan kita kepada baginda Rasul, sampai-sampai kita rela berdesak-desakan. Minggu lalu saya berada di Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah di makam baginda Rasul. Itu lautan manusia luar biasa banyak. Orang semua berselawat kepada baginda Rasul. Orang mana aja, bukan orang Indonesia, tetapi orang dari berbagai penjuru dunia. Kenapa? Mencintai Rasulullah SAW. Karena hukumnya wajib. Karena wajib. Kenapa wajib kita mencintai Rasul? Karena kecintaan beliau yang amat besar kepada umatnya. Beliau ingin tuh kita tidak sesat, terus menerangi yang namanya syariat Islam, agar supaya kita tidak sesat. Karena tidak sesat ini, insya Allah kita selamat hidup kita di dunia dan selamat hidup kita di akhirat. Itu adalah cita-citanya, keinginannya baginda Rasulullah SAW. Jadi luar biasa bu. Orang berduyun-duyun mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safatullah. Jadi itu ucapan-ucapan kepada baginda Rasul saat berkunjung ya di hadapan kita. Itu adalah makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita kepingin dikenalin sebagai umatnya. Tiada lain adalah kita kepingin dikenalin. Gak ada lagi, karena kita itu adalah umatnya beliau. Kalau bukan umatnya beliau, kita mungkin gak kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya, maka kita benar-benar yang namanya mencintai baginda Rasul dengan segenap hati. Orang berdiri lama. Sekarang di Madinah itu harusnya sudah agak dingin-dingin, tapi ekstrim, rada panas. Ya, jadi berubah kayak di Indonesia, berubah semua iklimnya, maju. Harusnya udah hujan, belum hujan. Kan begitu. Di Mekah pun, di Madinah pun begitu sama. Nah, itulah yang dialami keadaan di sana. Apalagi kalau kita berkunjung ke Raudhah. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita berkunjung ke Raudhah, luar biasa pengorbanannya. Orang banyak. Saya itu kemarin pas
azan asar, selesai sholat asar, antri baru bisa masuk maghrib. 2 jam berdiri. Kenapa? Kepingin ke roboh. Cuma apa? Mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita terkabul. Itu 2 jam di luar, semuanya ada yang gak sanggup mundur. Tapi kalau kita mundur, kapan lagi kita bisa ke sana lagi? Sayang. Akhirnya kita bela-belain, gak apa-apa di 2 jam. Rawdah min riyadil jannah. Apa itu Rawdah min riyadil jannah? Taman dari taman surganya Allah ada di dalam Masjid Nabawi. Kata Nabi, ma bainal hujrah wa mimbar rawdah min riyadil jannah. Antara kamarku dan mimbarku itu adalah rawdah min riyadil jannah. Tempatnya kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luasnya tuh kurang lebih sekitar 700 meteran deh. Nggak luas. Karpetnya warnanya hijau, ya, beda dengan karpet yang lain. Tiangnya putih, beda dengan yang lain. Jadi itulah ciri dari Rawdah min riyadil jannah. Dan di situ di tengah-tengah ada mihrabnya Rasulullah, tempat Rasulullah sholat. Saya pas banget sejurusan dengan mihrabnya Rasulullah. Itu luar biasa, saya pengen dapat di situ. Allah kasih mudah jalan, duduk di situ. Di lukisan itu seperti Rawdah, mihrabnya Rasulullah. Saya di sini. Jadi mihrabnya Rasulullah itu menjadi tempat imamnya. Yang menjadi imam itu kalau sholat 5 waktu itu tempat imamnya. Nah itu luar biasa. Jangan, jarang banget, sangat jarang. Maka kalau bisa dilihat itu anugerah. Sayang banget kalau kita misalnya udah sampai di sana tidak berjuang. Sayang banget. Ukur tempat tidur doang, jauh-jauh ukur tempat tidur. Padahal tempat tidurnya nggak panjang, nggak pendek, tempat tidur. Ya, jadi makanya mohon maaf saya tidak begitu terlalu fit banget karena memang baru kemarin tibanya, tapi hilang semua capeknya kalau melihat bapak ibu semua. Jadi semangat lagi, kan? Nah, itulah yang membuat menjadi apa ya? Menjadi semangat motivasi kita untuk mencintai baginda Rasulullah SAW. Ada 3 cara, Bu. Ada 3 cara untuk mencintai baginda Rasul. Berapa, Bu? 3. Banyak. Yang pertama adalah terus kita berdoa agar kita bisa mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita terus berdoa. Itu adalah tanda cinta kita kepada baginda Rasul. Kemudian yang kedua, berusaha mengenal Nabi kita Muhammad dengan mendalami semua tindak tanduknya, akhlaknya, perilakunya, perbuatannya, perjalanannya. Kemudian kita mengamalkan apa yang menjadi sunnahnya baginda Rasulullah. Rasulullah misalnya, Rasulullah mengerjakan yang namanya sholat qiyamul lail. Nah, itu sunnahnya baginda Rasul. Kalau kita mengerjakan yang qiyamul lail, berarti bagian dari sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Kita berzikir, Rasulullah berzikir, itu juga sama, bagian dari sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Nah itulah berbagai contoh tindak tanduk kita. Syukur kita, lihat syukurnya Nabi kita Muhammad. Betapa dia bersyukur terhadap apa yang dinikmati, yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Beliau tetap bersyukur. Dia disebut Sayyidus Syakirin, penghulu dari segala orang-orang yang bersyukur. Nah inilah kita bisa contoh tuh, ya. Jadi jangan bawaannya kurang mulu. Nah itu kalau bawaannya kurang mulu berarti gak bersyukur, gak barokah.
kurang barokah. Barokah itu apa Pak Ustaz? Ziyadatul khair. Barokah itu adalah tambah kebaikan. Kalau kita tambah kebaikan, orangnya tambah baik, ya, tambah murah, tambah orang dicintainya satu sama lain, berarti orang itu barokah hidup. Jadi barokah itu gampang ngomongnya, tapi menggapainya susah. Jadi apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan itu adalah barokah. Orang yang tambah baik, tambah murah senyum, tambah banyak memberi satu sama lain, tambah tolong menolong satu sama lain, itu namanya hidupnya barokah. Saling memberi, saling mencintai. Tahabu tahadu, mencintai dan saling memberi. Misalnya ibu bapak kesini karena kenapa? Cinta kepada saya, bisa, ya. Kemudian tahan, ibu bapak bawa sesuatu ke saya berarti mencintai. Jadi saling menjaga untuk saling mencintai dan saling memberi. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi itu merupakan ciri dari cintanya kita kepada baginda Rasulullah. Kemudian yang ketiga, berzikir yang banyak dengan cara berselawat sebanyak-banyaknya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu tandanya cinta ibu bapak kepada Rasulullah SAW. Jadi perbanyak lagi main sama cucu kita berselawat, lagi masak, lagi ngurut juga kita berselawat. Ya, jadi apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, selawat jangan lupa. Man shalla salatan wahidan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang satu kali berselawat, pahalanya 10 kali lipat, insya Allah. Jadi gak ada yang sia-sia, gak ada yang gak guna, semuanya bermanfaat dan guna. Kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Selawat apa aja boleh Ustaz? Oleh. Yang tadi kita baca itu selawat badan, selawat nariyah, selawat Jibril, selawat timbil kulub, selawat apa saja, banyak banget yang namanya berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu besar banget, ya. Kemudian keutamaan apa yang kita dapati kalau kita cintai baginda Rasul? Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, ikutilah baginda Rasul. Ya, niscaya kita akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita ngikutin sunnahnya Rasulullah, berarti kita dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni zunubakum, dosa-dosa. Karena kita cinta, jadi diampuni itu segala dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Jadi dengan sebab kita mencintai baginda Rasul, berarti kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita berselawat, kan kita cinta tuh kepada Nabi. Jadi perbuatan kita berselawat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa manfaat yang paling terbesar yang kita kepengen dapat dari berselawatnya kita kepada baginda Rasul, dari mencintai Rasulullah? Apa manfaat yang paling terbesar? Kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah ta'awun, pertolongan. Pertolongan di akhirat, di mana tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan kita pada saat itu. Wala itu suami, wala itu anak, wala itu istri, semua masing-masing dengan amalnya masing-masing. Kagak ada di suaminya yang ibadah, istrinya kebagian, kagak. Lain hitungannya, masing-masing tulisannya. Istrinya ngaji pengajian, suaminya kagak dapat suaminya. Ya, nggak bisa kita nebeng. Emangnya kita mau naik kendaraan umum nih? Ya, jadi masing-masing kita mengharapkan diselamatkan oleh Allah melalui syafaatnya baginda Rasulullah. Karena syafaatnya Rasulullah itulah satu-satunya pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Nggak ada lagi pertolongan yang lain. Baginda Rasulullah, ummati ummati, kata baginda Rasulullah, analah, umatku kesini kepadaku, kesini kepadaku. Jadi pada saat di padang mahsyar, miniaturnya padang Arafah, itu adalah miniaturnya padang mahsyar. Jadi semuanya tidak ada beda, yang mananya raja, yang mananya presiden, yang namanya menteri, yang namanya pedagang, pebisnis, rakyat jelata, semuanya kumpul di Arafah. Pakai bajunya sama, semua putih-putih, nggak ada yang beda. Itu adalah miniatur padang mahsyar. Nanti dikumpulin semua sama. Yang membedakan adalah amalnya. Nggak ada yang namanya presiden nih diistimewain, dijaga, nggak ada lagi di padang mahsyar. Raja, Ratu Elizabeth, kelengker dia, ya kan? Nah, jadi kagak ada lagi yang namanya raja dan ratu, tak ada lagi. Semua sama di hadapan Allah. Dikatakan dalam firman-Nya Allah, ma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta yang berlimpah banyak, miliaran hartanya, mobilnya mewah, rumahnya mewah, pakaiannya, emasnya banyak, tidak ada manfaat. Karena orang udah mati, nggak dibawa ke kuburan. Ya, akhirnya apa? Jadi rebutan anak kita ibadah kagak dapat dengan duit yang ada, bukan kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau kita mati jadi rebutan anak. Na'udzubillah min. Makanya kalau ada kesempatan kita masih dikasih umur yang panjang, sehat badan, buat diri kita perlu juga usaha untuk ibadah, perlu. Jadi kalau kita kepingin dengan harta yang ada, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kita jauhin, jangan semakin jauh dengan Allah, tapi kita semakin dekat. Buat apa kita numpuk-numpuk kekayaan, akhirnya anak kita juga yang berebutan. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apaan. Makanya kalau ada kesempatan, ada duit, mau berangkat umrah, usah berangkat aja udah, nggak usah nengok kiri kanan. Karena kita, kalau kita nggak ada umur, susah lagi kita mau ibadahnya gimana?
paling afdal adalah kita kerjakan dengan diri kita sendiri. Paling afdal. Sedekah pun pada saat kita susah maupun senang itu paling bagus dibandingkan mati. Kalau udah mati sedekah sampai gak usah sampai, cuma kurang afdal. Makanya jangan kita tunda untuk bersedekah. Gak usah banyak-banyak, semampunya saja, seikhlasnya. Syukur-syukur kalau banyak, alhamdulillah. Apa yang diomongin orang-orang yang sudah meninggal, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kata Allah, tidak bisa diakhirkan, gak bisa didahulukan yang namanya saat kematian. Kalau saat kematian datang, gak bisa kita majuin, gak bisa kita mundurin. Biar kita panggil dokter yang hebat sekalipun, dokternya sudah berprofesor, tapi kalau udah catatan ajalnya sudah ada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka meninggal di mana saja, kapan saja, meninggal bisa terjadi. Ya, cepat atau lambat, muda atau tua, sakit atau tidak sakit, segar bugar, bisa jadi kematian. Itu adalah haknya Allah, bukan haknya kita. Biar kita pasangan suami istri, gak bisa. Mau gak mau kita menerima takdirnya Allah. Makanya apa yang kepengen pada saat orang yang sudah dipanggil itu, dalam Al-Quran dikatakan fa'asoddaqah, dia kepengen bersedekah. Itu doa yang diingin. Kalau dia kembali lagi hidup di dunia, dihidupin lagi, dia kepengen bersedekah. Bukan kepengen sholat, bukan kepengen puasa, bukan pengen pergi haji, bukan pergi umroh, tapi itu cuma fa'asoddaqah, dia kepengen bersedekah pada saat masih hidup. Nah, inilah yang luar biasa. Nah, kalau kita misalkan kepengen sekali, kenapa orang bersedekah itu menjadi hal yang utama dari amal-amal sebelum orang keburu mati? Karena kalau orang yang bersedekah itu kuburnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak gelap itu. Dibebaskan dari siksanya munkar wa nakir. Karena siksa dalam kubur itu adalah haknya Allah. Kita ditanya, "Man bukan? Siapa Tuhanmu?" Selama hidup kita nggak sanggup, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah. Jadi nggak kenal yang namanya Allah sebagai Tuhan kita. Siksa. Waman Nabi, siapa Nabi? Kita tak pernah berselawat, anti banget kita berselawat. Jadi nggak kenal dengan namanya Nabi. Kalau kita kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya memang itulah yang luar biasa. Jadi yang pertama, dengan bersedekah itu diterangin kubur kita. Kedua, dibebaskan ya dari siksa munkar wa nakir. Dan yang ketiga, diselamatkan ya kehidupan kita sampai hari kiamat nanti. Jadi dengan perbanyak bersedekah itulah yang bisa menjadi amal yang paling terbaik bagi orang yang sebelum wafat dia lakukan. Itu yang paling terbaik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada 3 tingkatan cintanya manusia. Ada 3 tingkatan cinta kita kepada manusia. Cintanya manusia. Yang pertama, cinta kepada Allah. Jadi kita kudu cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah. Kenal Allah. Ta'arraf ilallah fi raha' ya'rifna bisyiddah. Kenali Allah saat senang dan susah. Jangan susah aja dikasih musibah malu, mau ngaji, mau kenal, mau sholat. Insaf. Kata Allah, ini giliran susah aja ngadu, giliran senang lupa.
kemana aja dia. Nah kita jangan kayak gitu. Jadi yang pertama adalah cinta kepada Allah. Berarti Ustaz, kalau cinta kepada Allah, kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tuh, kita harus mencintai di atas segala-galanya. Yang kedua apa? Cinta kepada baginda Rasulullah. Tuh. Cinta, silakan. Cinta kepada baginda Rasul. Jadi itulah pertanda bahwa cinta Rasul itu di nomor 2 setelah Allah. Dan yang ketiga, cinta kepada sesamanya, sama pasangan kita, suami kita, sama anak kita. Itu baru yang nomor 3. Jangan yang pertama. Habis suami paling pertama, akhirnya digebukin kapok. Kenapa emang? Habis dia bucin. Iya, pandangannya cinta aja. Makanya cinta itu yang pertama adalah Allah, jangan manusia. Kalau kita disuruh cinta mencintai karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena cantiknya, bukan karena kayaknya, bukan karena macam-macamnya, tetapi cinta mencintai karena Allah. Itu yang paling sejuk. Makanya di dalam pernikahan, suami istri itu harus menghadirkan Allah bersama. Karena harta itu tidak menjamin kebahagiaan. Ganteng cantik tidak mendatangkan kebahagiaan. Kaya miskin juga sama. Yang bisa kita lakukan adalah menghadirkan Allah di dalam rumah tangga kita. Kalau kita menghadirkan Allah dalam rumah tangga kita, kita semua terasa diawasi sama Allah. Sholat tinggal aja takut kita ketinggalan. Puasa mau batal aja takut karena Allah lihat. Nah, kenapa? Karena kita diawasi yang namanya Allah. Makanya cinta mencintai karena Allah. Ya, jadi jangan karena yang lain. Makanya baginda Rasul katakan kalau kita mencari pasangan harus berdasarkan adalah lidiniha, yang dipilih harus kepada apa? Lidiniha, harus dia taat patuh kepada agama, bukan karena kayaknya, bukan karena gantengnya, cantiknya, bukan karena keturunannya. Udah anak lurah, anak camat. Nah orangnya gimana? Itu mah bapak-bapaknya. Nah itulah, maka jangan dilihat, kata baginda Rasul, kita pilih lidiniha, taatnya pada agama. Kalau pintarnya ke agama, repot dia kudu belajar. Dari kecil udah kudu belajar. Gak bisa yang namanya mendadak dia bisa kalau gak dirintis dari bawah. Nah inilah yang kita pertimbangkan, jangan berdasarkan yang lain-lain. Makanya kalau kita cinta mencintai, di dalam Islam itu cinta kepada manusia urutan nomor 3. Ya, jadi cinta pertama Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada manusia, sesama manusia. Jadi semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sama Allah enak, bu, gak ada beban. Ya, jangan ada beban. Gue cinta sama dia karena dia sering bantu gue. Dia gak bantu, ngamuk. Ya, dia sering pinjemin gue. Misalnya, suka kasih pinjem, tiba-tiba lagi kagak ada, lagi kosong, ngambek. Ada yang kayak gitu? Giliran ditagih lupa. Marahan dia daripada yang punya. Nah ini repot. Kenapa memang? Karena dia berkawan, cinta mencintai sesama manusia itu bukan karena Allah, karena yang lain. Karena pulus. Ya, nggak ada yang namanya cuan.
Kalau nggak ada cuan, nah, nggak kawan lo sama gue. Kan banyak kayak gitu. Kalau orang berteman, kalau lagi banyak duit, orang kerubunin. Gila susah pada kabur. Ya, itu berat tuh kayak begitu. Kenapa? Karena dia berteman, bersahabat karena motif-motif tertentu. Karena Allah saja. Jadi itu menjadi ringan buat kita. Kita bisa menerima. Dia nggak kasih pinjam kita, dia juga lagi butuh, lagi susah, ya kita bisa terima keadaan begitu. Nah inilah bisa kita pahami. Kata Allah, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Jadi Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Jadi kita kudu harus sayang menyayangi satu sama lain. Tahabu, tahadu. Kita saling mencintai, saling memberi. Jadi jangan kepengen diberi mulu. Dia nggak pernah memberi. Harus saling, saling memberi. Jadi dia dikasih, jangan minta mulu. Kita kasih, dia kadang-kadang kasih juga ke kita. Ya, nah itulah yang paling diajarkan. Allah mengatakan, la yarhamullah man la yarhamun nas. Kemudian apa yang mencintai Rasulullah dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku Rasul itu lebih dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi kita seluruh mencintai baginda Rasul di atas segala-galanya. Harta itu anak kita, harta itu suami kita. Jadi yang paling kita utamakan adalah kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi Maulid Nabi itu kita jadi melihat yang namanya apa yang perjuangannya baginda Rasul. Kalau ibu bapak lihat di kota Mekah Al-Mukarramah, kota di mana yang dulunya dikenal dengan jahiliyah, ya, masyarakat kaum Quraisy yang dikenal dengan jahiliyah, bodoh, karena dia sangat mementingkan ambisi pribadinya yang luar biasa, menjadi suku yang paling berkuasa, sehingga segala cara dia lakukan. Nabi kita berada di situ, diutus. Kalau nggak ada Nabi kita, mungkin Mekah nggak kayak gini sekarang. Kenapa? Karena jahilinya yang luar biasa, kejamnya luar biasa. Jadi perempuan lahir diapain? Nah itu yang luar biasa. Nah baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah di situ untuk memperbaiki akhlak, budi pekerti. Ya, jadi Allah mengutus baginda Rasul di situ. Kalau dilihat, gorsangnya minta ampun. Semata yang namanya kita pandangin seluruhnya gurun pasir, batu semua. Sekarang tidak ada aspalnya. Kalau baginda Rasul belum ada aspalnya. Kita pakai kendaraan bis 6 jam dari Jeddah menuju Madinah, Madinah menuju Mekah 6 jam juga, 425 km. Jakarta Semarang. Ya. Nah, itu pakai mobil. Sekarang udah canggih, kereta ada, Haramain Train namanya. Ibu bapak kalau naik yang tadinya 6 jam cuma hanya 2 jam doang. Dari Jakarta Jeddah turun, nyambung naik Haramain Train itu 2 jam sampai Madinah. Tidak 6 jam lagi. Tinggal duduk manis, bapak ibu jalannya 300 km per jam. Cepat buang, ngebut. Ya. Nah dari Madinah ke Mekah bisa pakai train lagi 2 jam lagi. Jadi kita nggak terlalu kecapean di jalan. Biasanya kalau kita naik bus bisa sampai 7 jam.
Karena di tengah rest area kita akan berhenti, yang mau ke toilet, yang mau sholat, yang mau ngopi biar nggak ngantuk di tengah-tengah jalan tol. Nah itu makin memperlama. Kalau kita naik Haramain train itu kita duduk udah dapat kopi, udah dapat snack, ya. Apalagi di kelasnya bisnis kelas. Ekonomi dapat gak usah? Kagak. Jadi bisnis doang ya. Nah itu sekarang sudah dimudahkan. Gimana kalau Rasulullah SAW? Itu berjalan sampai 2 bulan. Kalau dari Jeddah, Madinah, Mekah, 2 bulan jalan kaki. Masya Allah, perjuangan Rasulullah. Tandus, gak ada jalan, ya, nuntun onta, naik onta. Nah onta itu adalah satu-satunya binatang yang kuat, nggak makan, nggak minum selama seminggu. Onta itu, makanya dia binatang yang paling kuat di gurun pasir. Meskipun jalannya lambat, tetapi dia kuat tanpa makan, tanpa minum, karena dia ada kantong cadangannya. Ya, nah itu yang namanya onta sebagai kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ibu nanti mampir di Museum Al-Amudi seperti yang saya tayangkan di YouTube, itu Bapak Ibu bisa lihat kehidupan Arab Badui zaman dulu. Jadi Arab Badui itu Arab apa? Arab yang di pedalaman gurun pasir. Cara dia masak kayak apa, cara dia berburu binatang kayak apa, cara dia mencari nafkah tiap harinya kayak apa, barang-barangnya itu semuanya dikumpulin di situ. Jadi barang-barang jadul semua. Nah itu namanya Museum Al-Amudi. Di situ kita bisa berfoto, dilihat mau pakai baju permaisuri Arab, didandanin mesti Arab. Nggak ada pasangan Ustaz, udah foto sendirian nggak apa. Ya, karena kita kagak bawa pasangan. Nah si Arab tahu aja kagak bawa pasangan, nah, langsung didandanin sama dia, difoto. Ya, lagi nuntun ontak lah, pegang pedang lah, ya, itu kita ibaratnya seperti model iklan satu. Ada namanya Museum Al-Amudi yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita mau ke Jeddah, antara Mekah dan Jeddah, di pinggiran padang pasir, gunung berbatu, ada Museum Al-Amudi. Itu bagus banget buat pengetahuan kita tentang bagaimana kehidupan orang Arab zaman dahulu, cara masaknya, kuali-kualinya, panci-pancinya, semua kehidupan. Ya. Nah ini baru dibuka belum ada. Jadi baru setahun dibuka setelah pandemi. Makanya kalau yang kepengen berangkat lagi, ya, nanti kita jalan-jalan ke sini. Mau nyobain train Ustaz? Ya udah, trainnya sektornya dari Mekah aja menuju Jeddah. Boleh, boleh. Biasanya kita tempuh 1,5 jam, 2 jam itu pakai bis. Kalau naik kereta cuma hanya 40 menit. Ya, bayarnya itu 600.000 pergi pulang. Jadi dari Mekah ke Jeddah, terus ke Jeddah balik lagi ke Mekah, 600.000 duduk. Nah di sana kita lihat yang namanya Laut Merah, kita lihat lagi shopping mall, lihat lagi di situ di Jeddah. Karena di Jeddah itu tidak ada kegiatan yang namanya sholat-sholat. Yang ada di Mekah Madinah, yang ada sholat istimewa. Mekah itu 100.000 kali pahalanya, Madinah itu 1.000 kali, dan Al-Aqsa 500 kali. Cuma 3 masjid yang paling utama di dunia, yang lain semua sama. Ya. Nah sekarang ibu bapak di Madinah sekarang lebih agak bagus,
Karena di situ sudah rapi semua pembangunannya, ada tempat kafe-kafe di pinggir jalan, tempat makan minum di pinggir jalan, ada juga lukisan yang namanya tulisan-tulisan Arab. Jadi kita bisa lebih nyaman untuk berkunjung di Madinah, karena Madinah itu lebih bersih, lebih nyaman, lebih bagus dibandingkan di Mekah. Kalau Mekah terlalu besar, jadi semrawut. Kalau di Madinah bisa lebih tenang lagi, karena itu ada kuburnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai baginda Rasul di atas segala-galanya, baik itu kepada orang tua kita, baik itu kepada anak-anak kita. Ya, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka orang yang berselawat. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Tuh, Allah aja berselawat di dalam Al-Quran begitu. Apalagi kita manusia doang kita. Makanya perbanyak kita selawat. Mau ngapain aja kita berselawat? Daripada kita dangdutan, nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita selawatan, ada pahala. Pahalanya yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Kita disuruh berselawat. Ya, kita disuruh berselawat. Jadi janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mencintai baginda Rasulullah SAW. Karena dikatakan mencintai itu perlu ada tanda-tanda. Manusia dengan manusia, kalau dia cinta ada tanda-tanda. Bukannya tiba-tiba doang. Ya, apalagi kita kepada Allah, kepada baginda Rasul ada tanda-tanda. Ada 3 tanda cinta kita kepada baginda Rasul. Yang pertama, wali syariati muta'ammidan. Syariat yang dibawa oleh baginda Rasul kita junjung tinggi. Itu sebagai tanda bukti cinta. Kayak manusia kalau dia cinta, biar hujanan, kepanasan, nungguin aja. Ya enggak? Padahal udah tua, keriput ditungguin juga. Nah, gimana Ustaz? Berarti dia cinta Ustaz. Dia cinta. Itu tanda cinta manusia dengan manusia. Tapi kalau kita kepengenan kemudian disuruh tungguin dia ogah, berarti dia nggak cinta. Ya, jadi cinta itu nggak bisa dipaksa. Cinta itu harus tulus dari hati. Nah, itulah yang kita diinginkan, bahwa segala sesuatu cinta mencintai harus ada tanda-tanda. Ya, jadi kalau disuruh tungguin, nemenin belanja berjam-jam, ibu-ibu masuk Tanah Abang, ya, nungguin lama antar, ya, berarti dia cinta. Tapi kalau dia ngomel, agak berarti cintanya setengah-setengah. Ya. Nah, maka apa ibu bapak? Jadi tanda cinta yang pertama adalah wali syariati muta'ammidan. Syariat yang dibawa oleh baginda Rasul kita ikuti. Kemudian yang kedua, wali nahyihi kana mutanahhiyan. Larangan-larangan yang Allah, yang Rasul jauhi, kita ikuti juga. Rasulullah nggak mabok, ya kita nggak usah mabok. Rasulullah nggak pernah makan barang haram, itu juga. Itu sebagai cintanya kita kepada baginda Rasul. Dan yang ketiga, yang terakhir, wabisolati wa taslim
kana muksir. Salawat dan salam kita kepada baginda Rasul kita perbanyak. Jadi salawat tibil kulub misalnya, ya perbanyak itu. Apa judulnya pertama tibil kulub? Oh ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa rawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala berselawat di hadapan kuburnya makamnya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya siapa tahu milik kita bisa berangkat. Ya. Jadi ibu, kita nggak bisa terbang karena kenapa? Itu semua adalah panggilan. Bukan berarti orang yang banyak duit doang bisa pergi umroh, pergi haji. Karena Allah akan memanggil orang yang dipanggil, Allah akan cukupkan. Jadi jangan kita kecil hati, pesimis, ya boro-boro bisa aku mau berangkat. Jangan kecil hati. Niatin dulu, Allah pasti akan cari jalan keluar. Bisa itu dari anak, bisa dari menantu, bisa dari saudara, bisa dari tetangga, bisa nabung, bisa segala macam cara. Ya. Jadi memang sekarang minyak dunia naik, otomatis pesawatnya juga naik. Kita bensin di mobil aja naik. Kita numpang di pesawat duduk pakai bensin aftur. Naik juga Ustaz, naik. Sekarang Riyadh juga naik 4.300-an. Tinggi. Dulu waktu saya pergi masih 600 perak tahun 92-93. Enak banget Ustaz. Iya enak, jadi merem semua, beli apa-apaan merem. Kalau sekarang melek, melotot. Kenapa Ustaz? Ya sekarang 43 ya, melotot. Dulu dolar cuma 3.000 perak, sekarang udah 16.000. Jadi udah tinggi banget. Nah, resesi akan dihadapi oleh dunia. Jadi ibu bapak, kalau yang namanya resesi berarti hidup kita dalam keadaan susah, inflasi tinggi, barang-barang semua tinggi. Karena di Arab Saudi semua naik semua, untuk makanan naik semua, untuk hotel naik semua, makan semua udah naik, gak ada yang murah. Ya, maka kalau memang seandainya kita kepingin, kita pasang niat kita, insya Allah Allah akan mudahkan untuk segala-galanya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, nikmat banget kalau sudah berkunjung ke makam baginda Rasulullah SAW. Itu sebagai bukti rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Jadi kalau kita kangen lagi, balik lagi Ustaz, balik lagi boleh. Dikasih waktu, dikasih panjang umur sehat, gak usah nengok kanan kiri, berangkat lurus, siap gerak. Karena kalau tidak begitu, mau kapan lagi mau jalan, ya. Nah, akhirnya kita nggak nyampe umur kita, kan repot. Jangan, semua mati di mana saja bisa.
Ya, tapi dia katanya terlanjur enggak umroh, enggak takut dia mati di sana. Dia minta ampun dan sini ya. Omongan saya jangan ngapain kesampean gitu ya. Ya, kita banyak istighfar. Mati di mana aja, Bu? Ya. Ya. Mati bisa di mana saja, di Indonesia bisa, di Arab bisa, di luar negeri bisa. Iya kan? Di kamar bisa, kamar mandi bisa. Ya. Jadi semuanya bisa, apa saja yang terjadi. Ya. Nah, itulah yang kita kepingin. Jangan sampai karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita gak akan luput, gak akan lari. Ya, sebab semua akan mengalami hal ini. Maka perlu kiranya Bapak dan Ibu pikirkan, sebisa mungkin masih sehat, panjang, kita bisa ibadah. Ini bagian dari ibadah, persiapan Bapak Ibu bekal di akhirat. Gak ada lagi. Kenapa memang? Karena ini adalah persiapan bekal kita menuju ke akhirat, bekal amal baik kita. Karena amal takwa itulah yang akan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Anak gak bantu kita, pasangan gak bantu kita, diri kita sendiri yang akan bantu. Nggak ada lagi. Dan syafaatnya baginda Rasulullah yang akan membantu kita atas izinnya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Di dalam kitab Jami'us Shaghir dikatakan ati babal jannah, aku datang ke pintu surga, fastaftihu, aku minta bukakan pintu surga. Malaikat Ridwan, man anta, tanya kepada baginda Rasul, siapa engkau? Ana Muhammad, saya Muhammad. Bika umirtu alla aftar li ahadin qabl, atas izinmu aku buka pintu surga. Jadi yang pertama kali yang totok pintu surga adalah Rasulullah SAW. Bukan Nabi Rasul yang lain, Nabi kita, karena dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul. Masuklah Nabi kita Muhammad, masuk para Nabi, masuk para aulia, sahabat-sahabat Rasulullah, kita di belakangnya, insya Allah. Itu yang kita kepingin. Maka perbanyaklah kita berselawat sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan insya Allah banyak kita manfaatnya. Ya, nanti ibu bapak bisa tonton di YouTube saya, dan insya Allah bisa mengulang-ulang di rumah, ya, dan bisa ditonton anak cucu bapak dan ibu semua. Ya, insya Allah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.